Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah, mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar, model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik di dalam pembelajaran. Sebelum kita memasuki apa itu model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik, yang pertama kita harus tahu untuk apa pembelajaran. Bahwa sesungguhnya pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik dan mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan akhir pembelajaran ini harus dicapai. Untuk itu kita harus memiliki komponen-komponen tadi, yaitu metode, model, pendekatan, strategi, dan teknik pembelajaran. Untuk itu kita akan menjelaskan bagaimana gambaran ini antara komponen-komponen tadi. Ada model, kemudian ada pendekatan, ada strategi, ada metode, dan ada teknik. Jadi pada gambaran ini sudah terlihat bahwa semuanya memiliki ruang lingkup yang berbeda. Mulai dari ruang lingkup yang besar, yaitu sebuah model, sampai ruang lingkup yang paling kecil, yaitu sebuah teknik. Bagaimana cara membedakannya? Model adalah bingkai atau bungkus dari pengaplikasian suatu metode pendekatan, strategi, dan teknik pembelajaran. Jadi, kalau kita bicara model ini ruang lingkupnya besar. Gambaran menyeluruh dari sebuah proses pembelajaran itu adalah model. Kemudian di dalam model pembelajaran itu ada pendekatan. Pendekatan yaitu pandangan, filsafat, hakikat, teoritis. Misalnya di dalam bahasa Arab, di situ ada pendekatan pembelajaran bahasa Arab, yaitu an-nazariyatul wihdah, an-nazariyatul furu'. Bahasa sebagai satu kesatuan atau bahasa sebagai cabang-cabangnya. Maharatul istima', maharatul kalam, qiraah, kitabah, nahwu, shorof, tarjamah, mufradat, balaghah, dan masih banyak lagi. Itu adalah an-nazariyatul furu', yang mana memandang secara filosofi bahwa bahasa itu adalah cabang-cabangnya. Tapi kalau an-nazariyatul wihdah, bahasa itu satu kesatuan, mulai dari istima' kalam, qiraah, kitabah, itu adalah dalam satu pembelajaran bahasa Arab. Kemudian ada juga yang disebut pendekatan teacher center, yaitu pendekatan yang berpusat kepada guru, ataupun ada juga student center, pendekatan berpusat kepada siswa. Jadi pendekatan ini akan berkonsekuensi pada strategi yang digunakan. Strategi yaitu konsep atau rencana pembelajaran secara utuh, yaitu desain pembelajaran. Bagaimana pembelajaran ini akan dilaksanakan, mulai dari pelaksanaannya sampai evaluasi. Maka konsep strategi ini konsepnya utuh dalam sebuah pembelajaran. Rancangannya seperti apa, mulai dari membuka pelajarannya sampai menutup kegiatan. Nah, kemudian di bawah strategi ada metode.
Metode yaitu prosedur dalam pembelajaran atau kerangka proses pembelajaran. Misalnya metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, metode mencari informasi, atau yang lainnya. Kemudian di bawah metode ada teknik. Teknik yaitu cara khas yang operasional atau tindakan spesifik dari metode. Misalnya metode membaca dengan teknik reading aloud yaitu membaca keras. Metode ceramah, kemudian diadakan bertanya jawab dan diskusi. Dan misalnya ada metode diskusi, tekniknya yaitu small group discussion, ada the power of two, itu teknik yang dibangun dengan metode diskusi. Itu teknik-teknik yang dibangun dengan metode diskusi. Atau metode kooperatif. Di dalam cooperative learning berbasis kelompok, itu kemudian di dalamnya ada kerjasama antara 2 orang, 4 orang, ataupun banyak orang. Sehingga muncullah istilah-istilah di dalam teknik pembelajaran yang spesifik. Nah, kelima istilah ini harus kita pahami supaya kita bisa membedakan antara sebuah model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik di dalam sebuah pembelajaran. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.